Contoh amal yang Rasulullah SAW sampaikan. Rasul pernah langsung mengajari Abu Dar dahulu. Kata Nabi, wahai Abu Dar, kalau kau lakukan amal ini, maka kau akan bisa menyusul orang yang sebelum kamu secara kualitas amal, dan kamu tidak akan bisa disusul oleh orang setelah kamu, kecuali orang itu juga beramal seperti amalmu. Apa amal itu? Amal itu adalah, kata Nabi SAW, sebenarnya sudah kita lakukan. Setelah sholat kita bertakbir 33 kali, kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali. Kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ala kulli syai'in qadir. Kita tutup dengan itu. Itu ternyata adalah merupakan amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dar. Artinya orang yang tidak punya harta pun tetap bisa melakukan beramal. Maka teruslah berkaya, mau kaya atau miskin tetap beramal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari kekayaan di muka bumi adalah perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Mencari kekayaan bisa menjadi sebuah kewajiban jika usaha tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupkan kebutuhan dirinya dan keluarganya tanpa meminta-minta. Lihatlah Pasar Bringharjo, Yogyakarta, yang ramai oleh pedagang sayur sejak pukul 2 dini hari. Rombongan sepeda motor dan becak membawa segunung sayur mayur, hasil pertanian dari kampung sekitar, untuk dijual di pusat pasar terbesar di Yogyakarta ini. Padahal pasar baru ramai oleh pembeli setelah pukul 5 pagi. Subhanallah, demikian paginya mereka mengais rezeki. Keuntungannya memang menggiurkan. Dalam satu lapak kios buah-buahan misalnya, mereka bisa mengantongi keuntungan 1 sampai 2 juta rupiah setiap hari. Ini sebuah penghasilan yang jauh mengalahkan gaji jurnalis televisi nasional sekalipun. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua sisi mata uang yang terikat erat, namun memiliki ekses yang sangat jauh bertentangan. Namun pilihan apapun yang kita ambil, baik itu kaya atau miskin, sejatinya mampu mendekatkan kita kepada Allah. Seperti juga pedagang sayur dan buah-buahan di pagi hari ini, semangat juang dalam mencari rezeki yang halal, jangan sampai melalaikan dirinya dari sholat subuh. Waspadalah, karena mencari kekayaan bisa membuat kita terjerumus dan lalai dari beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya di pukul 3:30 pagi hari, sebelum waktu subuh, di Pasar Andir, Bandung. Kita melihat aktivitas masyarakat yang sudah sangat aktif pagi hari ini. Mereka semua mencari rezeki Allah SWT yang halal dengan cara berjualan, berdagang di pasar ini. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi rezeki mereka semuanya. Inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari aktivitas kita di dunia ini, bahwa sungguhnya yang mereka lakukan adalah bagian dari mencari karunia rahmat Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagian, kalau kita tanya tentu mereka semua ingin hidup dalam kehidupan perekonomian yang layak, menjadi orang kaya, dan lari dari kekurangan, kemiskinan. Pembahasan tentang kekayaan kemiskinan di dalam Islam ada pembahasannya. Hari ini kita melihat banyak orang kaya, ada banyak orang miskin, dengan semua permasalahan di semua kekayaan dan kemiskinan. Dalam sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW ada dua tokoh yang sangat berbeda dalam hal status ekonomi.
Namun keduanya memiliki kesamaan tingkat keimanan yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi umat Islam seluruhnya. Kedua sosok mulia ini adalah Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Kita akan membandingkan langsung di dua sosok yang sangat berbeda, dan tapi dua-duanya mulia. Dua-duanya hadir di masa yang sangat mulia. Yang satu adalah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya, berharta melimpah ruah. Sementara Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang sampai meninggalnya dalam keadaan miskin. Bahkan lebih dari kata miskin yang kita bayangkan. Karena kita akan melihat betapa memang benar-benar tidak minat, bahkan sangat khawatir dengan dunia ini. Tapi yang harus kita pahami bahwa kedua-duanya adalah orang mulia. Kedua-duanya adalah calon penghuni surga. Dan kedua-duanya adalah hasil didikan Rasulullah SAW. Hinaan kaum kafir Quraisy di Mekah pada umat Rasulullah SAW dan para sahabat telah mencapai puncaknya, sehingga turun perintah kepada Rasulullah SAW untuk membawa seluruh umat muslimin di Mekah berhijrah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah kecuali yang mampu dibawa sekedarnya. Termasuk juga sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang kaya di Mekah yang harus meninggalkan seluruh harta dan perniagaannya demi berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Berbekal sehelai iman di hati dan lapisan baju yang menempel di tubuh, Abdurrahman bin Auf berhijrah. Sesampainya Abdurrahman bin Auf beserta rombongan kaum muhajirin di Madinah, sambutan hangat dari penduduk Ansor Madinah terdengar begitu merdu. Persaudaraan kuat yang dibentuk Rasulullah antara kaum muhajirin dan Ansor menjadikan mereka bersedia membagi harta, tanah, dan wilayah. Namun Abdurrahman bin Auf menolak itu semua dan memilih untuk ditunjukkan sebuah pasar. Disinilah keahlian berdagang seorang Abdurrahman bin Auf. Tidak berselang lama dari kembalinya Abdurrahman bin Auf di dunia perdagangan, rezeki dan kekayaan kembali digenggamnya, jauh berlipat dari harta yang ditinggalkannya di Mekah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW yang sejak beliau di Mekah memang keahliannya berdagang. Seperti ini, berbagai macam dagangan, tentu dengan barang dagangnya berbeda-beda di masyarakat Mekah sebagai orang Quraisy yang ahli dalam masalah perdagangan. Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah sebagai orang kaya sebenarnya. Sebagai orang kaya, beliau pindah ke Madinah, tetapi beliau tidak membawa harta sama sekali, nol. Kalau kita melihat hartanya jadi nol kembali. Dan dari beliau berdagang, karena beliau hanya mengatakan konsepnya adalah daluni ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Jadi beliau hanya perlu pasar. Di awal beliau berkarir berdagang di Madinah di pasar Yahudi Bani Qainuqa, sampai kemudian muslimin punya pasar sendiri. Terlahir menjadi pemuda di suku Ghifar, suku yang bertempat di lembah Wadan yang terletak antara Mekah dan Syam. Suku Ghifar terkenal dengan suku penyamun. Hidup mereka tergantung pada pungutan liar maupun hasil rampokan yang mereka ambil dari tiap kafilah yang melintas untuk berdagang.
Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal dengan penyayang kaum du'afa. Kepedulian terhadap sesama sudah menjadi sikap hidup dirinya. Bahkan sering ia mengikuti kebiasaan jahiliyah suku Ghifar yang merampok para kafilah yang melintas. Namun hasil rampokan itu lantas ia bagikan kepada kaum yang tidak mampu. Kebiasaan jahiliyah ini berhenti begitu ia memeluk Islam di Mekah. Perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta indahnya ajaran Islam membuatnya memeluk Islam seketika. Abu Dzar Al-Ghifari pun tercatat menjadi orang kelima pertama yang masuk Islam saat itu. Disebut juga As-Sabiqunal Awwalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain itu, ia pun kembali ke suku asalnya dan mengajak mereka kepada cahaya Islam. Sejak itu, Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah tertarik pada kemewahan dunia. Berbagai harta dan posisi kepemimpinan yang ditawarkan para sahabat lainnya tak pernah sedikit pun menggoyahkan hatinya. Ia lebih memilih untuk hidup dengan sangat sederhana sepanjang hidupnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu saat itu mengendarai kendaraannya, kemudian dia pergi ke Tabuk. Di perjalanan, karena Tabuk itu jauh, maka kendaraannya itu lelah, kemudian sudah tidak bisa jalan. Akhirnya Abu Dzar turun dari kendaraannya, kemudian barangnya dia bawa ke punggungnya. Rasul sudah sampai duluan. Rasul mendapatkan aduannya, Rasulullah, fulan tidak ikut di perang Tabuk. Kata Nabi, biarkan. Kalau dia baik, pasti Allah susulkan ke sini. Kalau dia tidak baik, kalian sudah istirahat, nggak perlu mereka. Sampailah laporannya, ya Rasulullah, Abu Dzar tidak ada, nggak ikut bersama kita. Kata Nabi, biarkan dia. Kalau dia baik, Allah susulkan dia. Kalau dia tidak baik, kalian sudah istirahat, nggak perlu Abu Dzar. Tapi itu Nabi tidak yakin tentu. Artinya karena Nabi tahu persis Abu Dzar dengan kesolehannya. Kemudian dari kejauhan terlihat seseorang berjalan sendiri dia berjalan. Kemudian para sahabat berkata, Rasulullah, ada orang sendirian jalan kaki, membawa barangnya, jalan kaki. Subhanallah, ke Tabuk jalan kaki. Kemudian Nabi mengatakan, kun Abu Dzar. Kata Nabi, ini pasti Abu Dzar. Dan benar, ternyata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Tidak ada alasan kekurangan membuat dia tidak beramal. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan orang miskin kemudian tidak berkarya, beramal, beribadah. Tidak ada Abu Dzar mengatakan, saya kan tidak punya ini Rasulullah, saya tidak mungkin, bagaimana kalau saya tidak ikut. Jadi jangan jadikan kemiskinan untuk menjadi alasan berhenti beramal. Terus beramal walau kita tidak mampu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita amalkan, tetap kita amalkan. Pada tahun 23 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 644 Masehi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Prinsip hidup sederhana dan peduli pada sesama tetap dipegang teguh oleh Abu Dzar Al-Ghifari di tempat baru yang ia tinggali, Damaskus, Suriah. Namun di tempat baru ini, ia menyaksikan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan hidup dalam bermewah-mewahan. Melihat gaya hidup yang jauh berbeda dari prinsip kesederhanaan yang dipegangnya, membuat dirinya tidak nyaman dan sering mengingatkan para penguasa dengan ayat-ayat ancaman akhirat di Al-Quran. Sang gubernur pun meminta Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk memanggil Abu Dzar Al-Ghifari kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah dan bertemu Khalifah,
Ia pun meminta izin pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk pergi dan menghabiskan sisa hidupnya di Rabadzah yang merupakan padang tandus dan juga menjadi jalur perjalanan haji. Ternyata kita melihat pemandangan yang sangat kontras, dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sangat amat sederhana. Ini orang yang dulu sebenarnya dia salah satu orang penting di masyarakatnya, di Bani Ghifar. Sangat penting, di mana masyarakat Bani Ghifar dulu dikenal sebagai masyarakat yang ditakuti dalam perjalanan dagangnya Quraisy. Dan ternyata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memilih untuk hidup dengan sangat amat sederhana. Kesederhanaannya sampai pada titik ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak yang mulai memiliki tanah, karena para sahabat hijrah ke Madinah tidak banyak yang tidak membawa apa-apa. Tapi kemudian mulai Zubair mulai punya tanah, Tolha, semua orang Mekah mulai punya tanah. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah ditanya, Abu Dzar, apa kamu tidak mau punya tanah seperti Zubair, Tolha? Abu Dzar mengatakan, apa pentingnya saya bahkan menjadi pemimpin sekalipun? Ini pilihan hidup. Apa pentingnya saya menjadi pemimpin sekalipun? Karena memang perlu dipahami, perlu diketahui bahwa Rasul memang pernah melarang Abu Dzar untuk menjadi pemimpin. Itu perlu dipahami. Dilarang untuk menjadi pemimpin. Karena memang Rasul tahu persis, bahkan bahasa Nabi jelas, aku mencintai dirimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Karena aku tidak mau kau terjerumus dalam kesalahan. Maka Abu Dzar mengatakan, buat saya yang penting hari ini saya bisa minum air putih. Sekali waktu susu saya minumnya, dan saya makan gandum setiap hari Jumat, seminggu sekali. Sederhana itu, sangat sederhana. Itulah sosok Abu Dzar Al-Ghifari, sosok sahabat mulia yang dijamin surga, namun tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Bentuk kehidupan di zaman sahabat adalah pilihan. Karena tujuan hidup mereka hanya satu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, tidak membuatnya menjadi orang yang sombong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman Rasul SAW, beliau waktu beliau mau meninggal, beliau sempat berwasiat agar sebagian hartanya diinfakkan. Beliau berwasiat agar ada 1000 ekor kuda diinfakkan fisabilillah. 1000 ekor kuda berapa harganya? 1 ekor kuda berapa harganya? Kalikan 1000. Kemudian beliau juga berwasiat agar hartanya 400 dinar. 400 dinar, 1 dinar kalau itu adalah 4/4 gram emas. 1 dinar. Hari ini kurang lebih di sekarang ini kurang lebih 2 juta rupiah. Itu 400 dinar untuk setiap veteran perang Badar yang masih hidup saat itu. Di total kurang lebih ada 100 orang yang masih hidup. Jadi 400 kali 100 artinya 40.000 dinar. 40.000 dinar kalikan 2 juta. Infak dia sebelum beliau wafat. Begitu seterusnya. Di tengah begitu banyaknya harta yang diinfakkan, tetap saja warisannya melimpah ruah. Luar biasa. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf menceritakan kegelisahannya akan harta yang dimilikinya pada salah satu istri Nabi, yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha. Alhamdulillah min qabl wa min ba'd. Mari kita lihat Abdurrahman bin Auf itu ya begitu kayanya, sangat mudah mendapatkan uang, sangat mudah mendapatkan rizki, sampai dia pernah datang kepada Ummul Mukminin, ini sepeninggal Rasulullah SAW, datang kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian mengadu, ya Ummah, wahai bunda, saya ini khawatir sekali karena saya ini sangat kaya, saya khawatir akan kehancuran di akhirat. Kemudian Ummu Salamah menasihati, anfiq ya bunai, infakkan hartamu kalau kau takut hancur. Dengan kekayaan itulah Abdurrahman bin Auf berkarya, berinfak,
mendanai keperluan jihad fisabilillah, bersedekah kepada fakir miskin, dan menanggung kebutuhan ekonomi mereka. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang diberi cobaan kemiskinan dan memilih untuk hidup sangat sederhana seperti sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari? Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah SAW berkata, bahwasannya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Di pagi hari seperti ini, Rasulullah SAW pernah tersenyum melihat para sahabatnya berkumpul di sekitar harta saat itu di Masjid Nabawi yang baru saja dibawa oleh sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari wilayah Bahrain. Nabi SAW mengatakan, absyiru wa malu ma yasurrukum. Kata Nabi, boleh kalian bergembira, kalian boleh berharap apapun yang menyenangkan kalian. Dan kalimat setelah Nabi sampaikan, Nabi memberikan nasihat tentang harta. Ini luar biasa. Inilah pembahasan kita hari ini, bahwa ketika kekayaan dan kemiskinan oleh Nabi dinasihatkan, didudukkan dalam hadis itu. Hadis sahih Nabi SAW mengatakan, fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi aku takut, kata Nabi SAW, kalau dunia dihamparkan, dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian. Jadi orang kaya raya, karena dunia itulah yang orang sebelum kalian pernah berlomba untuk mendapatkannya, habis waktu berlomba untuk mencarinya, bergesek, berlomba, dan mereka hancur oleh dunia, dan aku khawatir kalian pun kelak hancur juga oleh dunia. Hadis ini adalah hadis yang mendudukkan antara kekayaan dan kemiskinan. Bahwa benar, di balik kemiskinan, kita bisa menyaksikan nyata hari ini, kemiskinan sering menjadi alasan orang untuk berbuat maksiat. Walaupun kekayaan juga merupakan alasan untuk orang lebih banyak berbuat maksiat. Tidak boleh disalahpahami, karena ternyata kita melihat sahabat ada yang miskin seperti Abu Dzar, dan sahabat ada yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka semua berkarya di wilayahnya masing-masing, mereka menjadi orang beriman, tetap menjadi orang mulia, dan mereka adalah orang-orang yang mengawal peradaban, mereka adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara tentang masalah kekayaan dan kemiskinan, kalau kita boleh simpulkan, maka kita akan mengatakan bahwa kalau ada orang miskin tidak mampu, ada masalahnya. Ada orang kaya juga ada masalahnya, ada potensi untuk berbuat salahnya. Tetapi dengan hadis ini, maka Nabi ingin katakan, ternyata potensi kekayaan lebih berpotensi untuk membuat orang lebih mudah terjerumus dalam kesalahan. Sebagaimana yang miskin juga sebenarnya punya potensi, tapi kekayaan karena mungkin dia punya harta, dia bisa membeli apa saja, dia bisa mendanai apa saja. Karenanya ini pelajaran mahal buat kita semuanya. Semoga apapun keadaan kita hari ini, mau kita diberikan Allah harta yang melimpah, atau kita diberikan Allah dengan kemiskinan, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kemiskinan, ujian kekayaan, yang pasti adalah kita tetap harus menjadi orang yang mulia. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.